Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fahadratal kiram, para alim, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, semua jamaah yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa sehat wa'afiyah, istiqomah, penuh barokah, penuh hasanah, kematian pun suatu saat adalah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ikhwatal iman, as'adakumullah, berangkat dari keterangan yang pernah disampaikan Al-Imam Al-Hafidh Ali ibnu Ali ibnu Muhammad Al-Ghazi Al-Misri yang wafat 1277 Hijriah dalam kitabnya yang bernama Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Syarhi Aqdil Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar, bahwa beliau berkata, ulama-ulama di zaman kami alias 300 tahun yang lalu, kebanyakan kalau berada di bulan Rabiul Awal, maka para alim ulama menyibukkan dengan ibadah bacaan Al-Quran, zikir, ta'lim, ta'allum, kajian, lebih-lebih tentang sirah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik tanggal pertama bulan Rabiul Awal hingga terus menerus sampai akhir Rabiul Awal, layaliha wa ayyamiha, yakni malamnya sibuk demikian, harinya pun sibuk demikian. Dalam rangka apa? Menumbuh kembangkan rasa tahbib, cinta, mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, maka mohon izin, waktu yang terbatas saya ingin mengajak panjenengan untuk memahami, mentadabburi ayat yang familiar, ayat 21 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul juga membaca iswatun hasanah. Rasul juga membaca iswatun hasanah. Rasul juga membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul juga membaca liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul juga membaca liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mau mendengarkannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat familiar. Bagaimana ceritanya? Sebabnya apa kok ayat ini turun? Dan kapan kejadiannya ayat ini turun? Atau tujuannya apa ayat ini turun? Mungkin dalam kesempatan ini kita bahas insyaallah. Tahun ke-5 Hijriah, 5 Hijriah, bulan Syawal, Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kabar bahwa hizib dengan hizib yang lain, partai dengan partai yang lain, komunitas dengan komunitas yang lain, sekutu demi sekutu, yakni Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, kemudian kafir Quraisy, 7 bani yang lain ikut bersatu. Dalam rangka apa? Menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut perang Ahzab, perang melawan sekutu yang banyak. Singkat cerita, keadaannya bagaimana saat itu? Mohon maaf, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keterangan. Pertama, cuacanya sangat dingin ekstrim, masuk pada tulang, dingin.
Kedua, bertahun-tahun tidak pernah turun hujan, artinya tetap kering kerontang. Yang ketiga, sangat minim persenjataan. Yang keempat, paceklik makanan. Sehingga berbulan-bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dimakan apa? Mohon maaf, gandum basi, gandum busuk dicampur minyak yang bacin, baunya asin, kemudian dicampur lalu direbus. Mau nggak mau itulah santapan untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beberapa bulan saat perang Ahzab terjadi. Lebih tepatnya kurang lebih 1,5 bulan. Ditambah lagi mohon maaf, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan keadaan yang ekstrim memberikan usulan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menghadapi Ahzab tersebut dengan siasat bikin parit? Maka nama lain perang Ahzab adalah perang Khandaq. Bagaimana kedalamannya dan ukuran parit saat itu untuk melingkari atau melindungi tanah Madinah? Kedalaman 5 meter. Kedalamannya 5 meter, lebarnya 4 meter. Jauhnya kurang lebih 10.000 dhira', yakni sekitar 5 atau sampai 6 kilometer. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, mohon maaf, akhirnya Yahudi Bani Zuraiq yang tadinya menjanji membela Nabi Muhammad SAW, begitu pula orang-orang munafik yang berjanji membela Nabi Muhammad SAW, melihat keadaan akhirnya mengkhianati Nabi besar Muhammad SAW, bergabung dengan Ahzab kaum kufar. Walhasil pasukan Nabi SAW kurang dari 3.000 orang, sedangkan Ahzab melebihi 10.000 pasukan yang bersenjata. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, di tengah-tengah Yahudi orang munafik belot mengkhianati, hingga turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hei kalian di sini mukmin maupun non mukmin, muslim maupun non muslim, termasuk Yahudi Bani Zuraiq, wahai kaum munafikin juga, sungguh ada uswatun hasanah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat ini tujuannya dalam rangka mencaci maki Yahudi Bani Zuraiq dan kaum munafikin. Yang kedua dalam rangka tasji', memotivasi kaum mukminin agar tetap istiqomah dalam satu barisan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin, kalian ketika mulai was-was, mulai merasa curhat tentang laparnya, tentang sabar kalian, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih daripada super sabar dan perjuangannya. Seperti apa? Ulama-ulama tafsir berkata, ayat ini memotivasi kaum muslimin untuk mencontoh ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, af'al, amalan-amalan Nabi. Yang ketiga, ahwal, kebiasaan dan keadaan demi keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ayat ini khusus. Potongan yang terakhir adalah khusus kaum mukminin. Lebih-lebih khususon kaum mukminin yang menginginkan ketemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau tafsir yang lain, berharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka solusi utama beruswah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para alim ulama tafsir membahas tentang perang Ahzab, contohlah sabar dan perjuangan Nabi. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, Sayyidina Salman Al-Farisi ketika memberikan usulan membuat parit dengan kedalaman dan ukuran yang demikian tadi, orang pertama, saya ulangi lagi, orang pertama yang langsung ambil cangkul atau alat untuk menggali, langsung kerja keras untuk menggali tanah yang kering, angkat junjung batu, sampai Fathul Bari menerangkan muka Rasulullah, dada Rasulullah, perut Rasulullah penuh dengan pasir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok pemimpin yang bukan hanya
memberikan keputusan iya atau tidak membikin parit, tapi beliau juga seorang pemimpin, langsung turun tangan ikut kerja keras. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, tidak cukup di situ saja. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sering tidak dapat jatah makan. Hanya cukup untuk separuh pasukan 1.500 yang bisa makan gandum busuk. Walhasil apa? Rasul beberapa hari berpuasa saat perang Ahzab, hampir 1,5 bulan terjadi. Walhasil apa lagi? Rasul menggajal perutnya dengan lilitan kain yang diisi dengan kerikil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita bahwa Abu Thalhah Al-Ansari yang ikut perang saat itu bondong-bondong hampir dengan separuh pasukan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syakauna ilaika minal ju'. Kami curhat tentang laparnya perut kami yang luar biasa ya Rasul. Apa yang terjadi? Para sahabat membuka perutnya, yakni membuka bajunya dan membuka lilitan kain yang mengganjal perut para sahabat. Ternyata isinya para sahabat adalah 1 kerikil, maksimal 2 kerikil. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, budaya Arab zaman itu, jika 24 jam, saya ulangi lagi, jika sehari semalam 24 jam tidak ada secuil makanan yang masuk ke dalam lambungnya, maka untuk mengganjal laparnya adalah diganjal dengan 1 kerikil. Sehingga para sahabat maksimal saat itu mentok-mentoknya adalah 2 hari tidak makan sama sekali. Sisanya jika makan, ya hanya sekali, itu pun dapat 1 kurma busuk atau ikut gandum yang busuk tadi. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan curhatan dan pemandangan ribuan para pasukan, ternyata lilitan kain yang melingkari perut mereka 1-2 kerikil, Rasulullah dengan entengnya, dengan ketawaduannya, dengan kesabarannya, tanpa bicara panjang, beliau membuka bajunya, lalu menunjukkan lilitan kain yang melingkari perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kain tersebut berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kerikil. Ternyata mengganjal perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah pernah 7 hari 7 malam secuil makanan pun, 1/4 dari 1 biji kurma pun tidak masuk pada lambungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat, kalian curhat tentang perjuangan mati-matian agama Allah, lihatlah uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup di situ jamaah. Pasca perang Ahzab, yang diakhiri perang Ahzab itu dengan solusi dari Allah. Meskipun mohon maaf, 2 perang yang paling mencekik leher maupun mencekik hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Uhud. Pertama karena Hamzah wafat di situ, yang kedua Ahzab. Diceritakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Semua pasukan Ahzab menyerbu dari atas maupun dari bawah. Kemudian wa idzaqatil absar. Pandangan engkau hai Nabi Muhammad dan para sahabat sudah berubah-ubah. Wazaghat al-qulubul hanajir wa balagatil qulubul hanajir. Hati dan jantung panjenengan hai Nabi Muhammad dan para sahabat pengen copot sampai pengen melewati kerongkongan kalian, saking pahitnya perjuangan perang Ahzab jamaah. Pasca perang Ahzab yang diakhiri dengan solusi dari Allah, angin topan yang memporak-randakan kemah-kemah Ahzab yang melingkari tanah Madinah, sehingga kemenangan pada pihak kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata sempat mengimami salat Isya. Sayyidina Umar yang persis di belakang Rasul bersama para sahabat yang lain selesai salam nanya, "Ya Rasul, apakah engkau sedang sakit?" Tanya karena kecintaan kepada Rasul. "Ya Umar, aku tidak sedang sakit." "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" "La, aku tidak sedang sakit." "Ya Rasul, apakah engkau sedang sakit?"
lah, aku tidak sedang sakit. Ditanya terus sampai, ya Rasulullah, demi Allah, kami saat sholat bersama engkau mendengar persis setiap gerakan rukuk, i'tidal, sujud dan gerakan-gerakan yang lain terdengar suara kerek-kerek seperti gesekan tulang engkau ya Rasulullah. Tandanya engkau sangat rapuh, sangat lemah. Tandanya engkau jelas-jelasan sakit ya Rasulullah. Ditanya terus, Rasulullah tadinya tidak ingin jawab karena pertanyaan-pertanyaan terus. Akhirnya Rasulullah membuka baju. Mungkin engkau salah dengar, engkau kira suara tulang saya yang bergesekan, padahal ini kerikil, wahai Umar ibn Khattab. Membuka, menunjukkan perut suci Rasulullah, terlilit kain, dan isinya adalah lagi-lagi 7 kerikil mengganjal laparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita keadaan paceklik, ingat bagaimana uswatun hasanah Rasul yang beberapa kali mengalami 7 hari 7 malam tidak makan sama sekali. Jika kita dikasih rizki 1 kali makan dalam 1 hari, kemudian keluh kesah, buktinya bagaimana bukti kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mungkin maksimal 5 menit saja. Rasul terkait lapar atau dahar, para tabi'in pernah bondong-bondong ke kediaman Siti Aisyah. Ya Aisyah, ayak naon wahai para tabi'in, bagaimana kenyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, wallahi demi Allah, saya berumah tangga dengan Nabi, belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang dalam 1 hari 1 malam 2 kali lebih. Tidak ada ceritanya. Paling mentok jika terjadi kenyang hanya sekali. Kira-kira kita berapa kali kenyang sehari semalam? Alhamdulillah, artinya kita muhasabah sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul SAW ataukah belum? Begitu pula Rasul SAW ketika dahar, jika ada yang didahar. Kebiasaan Rasul hanya pakai 3 jari, menunjukkan bahwa puluhan dan suapan Rasul sangat kecil. Ditambah lagi maksimal 9 suapan. Ditambah lagi Siti Aisyah berikrar, Rasul terbiasa berhenti sebelum kenyang. Dan kita-kita rata-rata pantang berhenti sebelum kenyang. Apakah kita sesuai sunnah atau belum? Silahkan muhasabah masing-masing. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam cara duduk ketika iktikaf di dalam masjid ada cara tersendiri. Yang pertama adalah ketika iktikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh para sahabat, adalah hampir menempelkan 2 betisnya, diangkat kemudian hampir nempel kepada pahanya, terkadang betisnya nempel kepada pahanya, lalu yakhbu biyadaihi, lalu Rasulullah melingkari atau mengikat 2 betisnya dengan telapak tangannya, terkadang pula dengan ridaknya, serbannya. Itulah cara duduk Rasul ketika iktikaf. Yang ketiga, Rasulullah juga pernah bersandar pada tiang ustuwanah Masjid Nabawi. Lalu beliau mengangkat salah satu kaki kanannya dan menempelkan telapak kaki kanannya dengan telapak kaki kirinya. Itulah cara persis duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat iktikaf. Bukan berarti tarabbu. Tarabbu itu adalah sila bersila, itu haram, tidak, bebas. Akan tapi kalau ingin benar-benar sesuai sunnah Rasulullah SAW dan niat ittiba, dan insya Allah nilai pahala adalah yang demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan dahar, ada 2 versi yang diceritakan oleh para sahabat cara duduknya. Yang pertama, mohon maaf saya praktekkan dengan cara jisya jasian. Yang kedua, muqa'iyan. Jasian adalah seperti ini, mohon maaf, seperti ini jasian. Rasulullah biasa dahar jika ada yang dahar seperti ini. Kalau muqa'iyan, dalam hadis Muslim, muqa'iyan adalah jinjit kedua kakinya. Bahwa inilah 2 cara yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tetap boleh tarabbu, bebas. Hanya saja kalau ingin persis 100% dengan Nabi Muhammad yang demikian. Keterangan dalam Fathul Bari, keterangan dalam Umdatul Qari, 2 kitab ini adalah syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Al-Aini rahimahullah ta'ala. Jika ada seseorang yang sesuai sunnah daharnya duduk muqa'iyan atau jathiyan, lalu asam urat kumat, lalu kemudian melanjutkan duduknya dengan mengangkat salah satu kaki kanannya, maka tetap bagian daripada sunnah, kata Imam Al-Aini maupun Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1 menit saja.
Sebetulnya uswatun hasanah sampai maghrib pun tidak akan habis tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas wajah saja dulu, wajah saja dalam 1 menit. Para tabi'in rahimahumullah ta'ala berbondong-bondong kepo dan bertanya seperti apa wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Al-Bara bin Azib dan sahabat yang lainnya, wahai Al-Bara, ayaknan wahai para tabi'in, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Pertanyaan para tabi'in, seperti pedang, yang artinya 3. Pertama, bentuknya wajah Nabi apakah gepeng, lonjong, jerangkong, tinggi seperti pedang? Dijawab, la bal mustadiran, akan tapi identik dengan bunder. Yang kedua, makna pertanyaan seperti pedang, makna yang kedua adalah cahaya. Glowingnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah mirip seperti pedang? La, kalian sama ratakan dengan pedang, glowingnya pedang. Wallahi bal kasyamsi wal qamar, akan tetapi minimal seperti cahaya matahari dan rembulan. Sampai-sampai para sahabat kalau mandang wajahnya Nabi tidak tahan lama. Di samping cahaya yang begitu terang, yang kedua aura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat yang memandangnya malu dengan karomahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Halimatus Sa'diyah pernah bercerita, wallahi beberapa malam terjadi gelap gulita, tidak ada lilin, tidak ada api, tapi lebih dari cukup untuk menerangi langit dan sekitarnya, bawah adalah dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna yang ketiga adalah aura Nabi. Apakah wajah Nabi auranya serem seperti pedang, tajam, ekstrim, radikal? Kalau kita lihat wajah Nabi kita ketakutan? La, justru kata Sayyidina Ali menambahkan, jika kalian melihat wajah Nabi Muhammad SAW pasti muncul mahabbah dan hormat ta'zim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, 5 detik kurang lebih, jika wajah kita, wajah panjenengan membuat seram orang lain, membuat nek sepet orang lain, tidak membuat rindu pertemuan dengan kita, maka wajah-wajah kita wajah-wajah gagal, alias wajah bid'ah, bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.